Para romo, bruder, suster, dan terutama seluruh umat yang terkasih, berkah dalem. Kita berjumpa lagi di dalam program Imam Mengajar yang diproduksi oleh Komisi Kateketik dan Komisi Komsos Kevkepan Kedu. Kali ini bersama dengan saya untuk melanjutkan pengajaran iman tentang katekismus gereja Katolik. Bukunya adalah ini, cukup tebal, ada kurang lebih 690 halaman isinya. Tetapi inilah yang sekarang sedang kita pelajari bersama-sama sebagai salah satu sumber iman kita di tahun katekise, tahun pendalaman iman ini. Dalam edisi sebelumnya kita dibantu oleh Romo Sudarisman berbicara atau mempelajari tentang rahmat pembaptisan, yakni dengan pembaptisan orang itu diampuni dosanya dan menjadi ciptaan yang baru. Dan kali ini saya akan melanjutkan dengan tema, dengan pembaptisan kita digabungkan di dalam gereja menjadi tubuh Kristus, atau digabungkan ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Ada 4 nomor dari KGK 1267 hingga 1270. Dengan demikian ada 4 tema yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, tema yang pertama dari KGK 1267 itu menyatakan bahwa baptis menjadikan kita anggota tubuh Kristus. Kita tahu gereja itu dipadankan seperti tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala dan seluruh umat jemaat kita semua adalah anggota-anggotanya. Nah, yang menjadi catatan adalah di antara anggota itu sama kedudukannya. Kita menjadi satu. Maka di dalam KGK itu juga dikutipkan dari kutipan Rasul Paulus yang mengatakan baik orang Yahudi maupun orang Yunani, itu artinya umat bangsa terpilih maupun yang tidak terpilih, baik orang merdeka maupun budak, itu menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Singkatnya adalah ini, saya sebagai imam, ada bruder, ada suster, ada uskup, ada juga umat. Semua ini adalah bagian atau anggota tubuh Kristus yang sama kedudukannya. Kalaupun berbeda adalah fungsi dan tugas-tugasnya. Maka KGK 1267 ini menekankan kesamaan, kesetaraan kita sebagai anggota tubuh Kristus yang seharusnya menjadi satu dan satu sama lain saling meneguhkan. Tema yang kedua dari KGK 1268 dikatakan seperti ini, dengan dibaptis kita ini ikut ambil bagian dalam imamat Kristus, dalam perutusannya sebagai nabi dan raja. Maka ada 3 hal: imam, nabi, dan raja. Dengan dibaptis kita semua tanpa kecuali ikut ambil bagian dalam tritugas Kristus itu, yakni menjadi imam, menjadi nabi, dan raja. Apa fungsi imam? Imam adalah menguduskan. Tentu kita sebagai umat tidak menjalankan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh para imam yang punya kewenangan memimpin ekaristi dan sakramen-sakramen yang lainnya. Tugas menguduskan kita adalah, kalau ambillah contoh di dalam keluarga, ketika orang tua mengajarkan atau mendidik, membiasakan dalam keluarga itu berdoa bersama keluarga dan juga mengikuti ekaristi atau aneka macam kegiatan doa, itu artinya orang tua sedang menguduskan anggota umatnya atau anggota keluarganya. Demikian juga
ketika kita juga mengajak sesama kita untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hidup doa, sesungguhnya kita sedang menguduskan ketika kita mengajak mereka untuk hidup baik, menjauhi dari sikap tindakan-tindakan yang menjauh dari Tuhan. Kita pun sedang menguduskan sesama kita. Yang kedua, nabi itu artinya mewartakan. Nah, kita pun juga dengan baptis memiliki tugas untuk menjadi pewarta kebenaran dan kebaikan. Salah satunya adalah di zaman sekarang ini, mari kita mewartakan kebenaran. Mari kita mengkikis yang namanya hoax, berita-berita bohong, kita wartakan kebenaran sesuai atau berdasar kepada iman yang kita hayati. Dan yang terakhir, menjadi raja itu menjadi pemimpin, pemersatu. Semoga hidup kita dimanapun bukan menjadi pemecah belah umat, pemecah belah sesama, tetapi menjadi pemersatu, baik itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan, atau dimanapun juga. Tema yang ketiga dari KGK 1269 dikatakan seperti ini: dengan dibaptis kita ini menjadi milik Tuhan sepenuhnya, alias bukan menjadi miliknya sendiri lagi. Dengan dibaptis kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya, dengan konsekuensi yang pertama, setelah dibaptis orang memiliki hak untuk menerima sakramen-sakramen. Baptis sebagai sakramen dasar, maka memungkinkan untuk menerima sakramen yang lainnya. Sebutlah sakramen Ekaristi, sakramen tobat, sakramen krisma, dan seterusnya. Tetapi kita juga diajak, karena kita ini menjadi milik Tuhan, maka diajak untuk ikut membangun sikap agar kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Keutamaan ini yang ditegaskan juga oleh Tuhan. Saling merendahkan diri artinya menjunjung tinggi harkat sesama, memberikan penghormatan yang selayaknya. Dan juga dikatakan, karena kita menjadi milik Tuhan sendiri, milik gereja, maka kita harus membangun sikap taat dan patuh kepada pemimpin gereja, kepada petinggi gereja, kepada gembala-gembala, kepada pelayan kita. Maka ada sisi ketaatan, kerendahan hati, dan juga kepatuhan. Nah, yang terakhir dari tema yang keempat dari KGK 1270 dikatakan, dengan dibaptis berarti kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, mengakui dan menegakkan iman serta terlibat di dalam karya kerasulan dan misioner. Ada tiga hal. Yang pertama, kita menjadi anak-anak Allah dan mengakui iman kita kepada Kristus dan menegakkannya, menjaganya. Itu sebabnya setiap hari raya Paskah seperti yang baru saja kita rayakan, kita diajak untuk memperbarui janji baptis, janji iman. Yang kedua, kita juga harus terlibat di dalam yang namanya karya kerasulan, baik di tengah-tengah gereja maupun juga di tengah-tengah masyarakat, menebarkan kebaikan, menebarkan kabar baik, menebarkan cinta kasih melalui aneka macam pelayanan. Dan ditegaskan tadi, kita pun juga harus memiliki semangat misioner, diutus untuk keluar, untuk mengabarkan bahwa Tuhan itu sungguh baik, mengabarkan mengenai cinta kasih, mengabarkan tentang keutamaan-keutamaan Kristiani yang semoga dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Romo, Bunda, Suster, Bapak Ibu, umat yang terkasih terutama, itulah 4 tema yang terangkum di dalam judul besar Rahmat Pembaptisan, yang konsekuensinya adalah kita digabungkan ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Semoga pembelajaran singkat tentang KGK 1267, 1270 ini tidak hanya kita pahami, tapi bisa kita hayati dalam hidup kita sehari-hari. Kita berhenti di sini, dan dalam edisi berikut
akan dilanjutkan oleh romo yang lain yang akan membantu kita semua mendalami katekismus Gereja Katolik. Berkah dalam.